Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, karena yang seperti panjenengan tahu, saya sekarang sedang mengikuti program guru penggerak, dan dari pengajar praktek selalu ada pertanyaan, Bu Ajeng, bagaimana bentuk dukungan teman-teman terhadap yang dilakukan Bu Ajeng mengikuti program pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah Ibu, teman-teman mensupport saya dengan baik, baik itu berupa materi maupun non materi. Terus saya pikir materi itu apa? Tapi bentuk panjenengan saat ini mengikuti pembahasan saya terkait dengan budaya positif. Harapannya nanti dari sini kita sama-sama mengembalikan anak-anak pada posisinya semula, karena kita tahu disiplin anak-anak sekarang sudah mulai luntur, menghargai mereka terhadap budaya yang ada di sekitar juga sudah mulai luntur. Di sini ketika belajar di program guru penggerak ini banyak hal, hingga modul ke 1.4 itu saya memahami tentang merdeka belajar itu seperti apa, filosofi pemikiran KHD tentang pendidikan itu bagaimana, kemudian kurikulum merdeka itu seperti apa, dan juga membahas tentang profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang saya mau Bapak Ibu satu orang bisa ke depan. Saya minta Pak Budi ke depan. Iya, ke depan Pak Budi. Pak Budi, saya minta panjenengan menulis satu, ya, menuliskan satu hal yang membuat panjenengan itu harus saya lindungi. Ini harus saya lindungi, tidak akan saya bagikan ke yang lain. Pokoknya ini tetap dalam pegangan saya. Dan saya nggak boleh tahu. Sudah Bapak? Hal itu yang jenengan pegang adalah yang jenengan harus jenengan lindungi, harus jenengan tutup dengan erat, jangan ditunjukkan ke saya, itu jenengan pegang. Jenengan lepas gini aja Pak. Panjenengan tahu itu berharga buat jenengan. Iya, panjenengan tahu itu adalah hal yang orang lain tidak boleh tahu, orang lain tidak boleh memaksa tahu. Sekarang saya minta panjenengan boleh dibuka, boleh dibuka, boleh, tapi nggak jalan. Harapan begini, kalau ini berharga bagi jenengan, boleh bukan bagi saya. Jenengan mau jika saya membuka? Kalau tuturan apa? Tuturan agama Pak? Boleh saya buka? Boleh, bisa buka. Boleh saya tahu. Berarti kondisinya Pak Budi kontrol apa itu tidak pada Pak Budi sendiri, tapi pada lawan bicara kontrolnya. Panjenengan tahu dikontrol orang lain. Panjenengan tidak punya, namanya begini. Harusnya kalau kita punya prinsip punya sesuatu dan itu berharga bagi kita, kontrol ada di kita. Tapi kebalik dengan Pak Budi. Pak Budi mengizinkan saya untuk mengetahui apa yang ada dalam pegangan Pak Budi. Berarti mau membuka rahasia. Artinya teori kontrol tidak berlaku kepada Pak Budi. Harusnya kan betul, tidak boleh. Mau saya jubir balik, mau saya marah-marah, tetap tidak diberikan. Nah, monggo kinarek jadi gagal saya. Saya sip, sampun. Kenapa? Karena ini penting untuk kita semua, tidak saya tunjukkan. Tidak saya tunjukkan. Bisa dibaca Pak Budi? Oke. Teman atau keluarga disimpan saja. Harus dipegang dulu. Jadi Bapak Ibu, di teori disiplin positif ini memang salah satunya adalah pemantiknya adalah ketika kita mempunyai sesuatu yang punya kontrol terhadap benda yang kita pegang adalah diri kita sendiri. Kita punya hak untuk menolak kalau seandainya
seandainya orang ingin tahu apa yang ada dalam genggaman kita. Jadi tolong Mas itu dipegang. Yang punya kontrol adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak memiliki hak untuk mengontrol apa yang kita lakukan, apa yang mau kita berikan. Nah, guru dan teori kontrol. Bapak Ibu, satu, ternyata ada yang namanya ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Benar apa salah? Benar apa salah? Padahal ketika panjenengan mengontrol murid itu harapannya apa? Faktanya? Nah, ada yang mau, ada yang tidak. Apakah dampaknya ke anak? Apakah anak merasa nyaman? Ketika kita kontrol artinya dia tidak punya wewenang terhadap dirinya sendiri. Apakah dia nyaman? Ada yang tidak, ada yang nyaman. Nah, berarti kan dia berarti kan kita tidak punya kontrol terhadap anak yang tidak nyaman atau tidak mau. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apakah teori kontrol itu selalu membawa dampak yang positif? Kita kontrol anak, apakah kontrol anak? Kontrol kita terhadap anak itu membawa dampak, selalu membawa dampak yang positif dan efektif? Tidak selalu kan? Ada yang malah dia berontak, jadi dia merasa terpressure, merasa tertekan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah. Kritik yang membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Setuju apa tidak? Tidak. Kecenderungan ketika orang itu membuat rasa bersalah malah jadinya insecure, gak pede, ya kan? Artinya teori kontrol ini ilusi benar, berarti kan bahwa ternyata membuat orang merasa bersalah. Jadi kontrol yang membuat rasa bersalah itu membuat tidak, malah menjadikan karakter itu semakin kuat. Malah kecenderungan kadang-kadang anak semakin insecure, tidak punya rasa percaya diri. Yang keempat, ilusi pada teori kontrol mengatakan bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, setuju atau tidak. Tidak setuju. Artinya apakah selama ini Bapak Ibu merasa memaksa hak dengan ke anak? Ada anak yang dengan kesana, dengan memaksakan hak anak mengikuti kontrol dari jenengan. Ini saya masih membahas awal. Selanjutnya, nah ini adalah contoh-contoh apa yang saya jelaskan tadi. Kecil ya, nanti bisa dibaca sendiri. Oke. Dari buku LMS yang saya baca ada pernyataan seperti ini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita, mengubah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, mengubah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan tentang kenyataannya. Prinsipnya, kalau panjenengan mau maju, jangan menolak perubahan. Kalau menolak perubahan berarti panjenengan tetap duduk di tempat. Panjenengan harus sudah perubahan bahwa anak sekarang tidak seperti anak 10 tahun yang lalu. Anak sekarang tidak seperti kita 30 atau 40 tahun yang lalu. Karena zaman itu terus berubah. Zaman itu bukan stagnan, tapi dia statis. Dan anak itu berkembang sekarang terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Yang benar itu kita mengikuti anak atau anak mengikuti kita. Kita mengikuti anak dalam konteks positif. Bukan berarti kita mengikuti anak itu kita
Disiplin positif. Nah, apa itu disiplin? Mungkin mengatakan disiplin itu taat peraturan, mematuhi tata tertib. Disiplin itu adalah untuk mendapatkan tujuan mulia melalui proses kepatuhan. Orang disiplin itu membutuhkan motivasi, Bapak Ibu. Orang disiplin tidak bisa akan jalan dengan maksimal kalau tidak ada motivasi. Kalau kita mau mencapai tujuan tertentu, kita harus mendisiplinkan diri sendiri. Misal, dengan mau menjadi, saya contohnya adalah menjadi ibu yang baik untuk keluarga, untuk anak-anak. Maka saya harus mendisiplinkan diri saya sendiri. Biar caranya memunculkan motivasi dari dalam. Motivasi intrinsik. Berarti kalau saya mau jadi ibu yang baik, langkah pertama biar caranya aku tanggung lebih awal, memberikan pelayanan yang terbaik pada anak-anak sebelum dia berangkat sekolah, memberikan pelayanan yang terbaik pada suami. Kalau sebagai guru, berarti saya memunculkan motivasi intrinsik. Kalau saya ingin menjadi guru yang baik bagi anak-anak, berarti saya harus bagaimana? Datang tepat waktu, memberikan penilaian, mengkomunikasikan dengan anak-anak, kolaborasi, memberikan contoh yang baik. Itu adalah disiplin positif. Dan itu akan menjadi semacam bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nek pengen diajeni wong, nah berarti kudu ngajeni awake dhewe. Nah itu gitu. Ada 3 motivasi manusia. Perilaku. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sekarang pertanyaan saya, ketika panjenengan disiplin atau mengumpulkan perangkat, itu panjenengan kira-kira motivasinya yang mana? Apakah nomor 1? Nang ngomong saiki kok tak boleh digeruki 2 jam. Itu yang motivasi pertama. Motivasi kedua, aku tak ngomong perangkat saiki rek engko ben oleh ucapan terima kasih Bapak Ibu sudah mengumpulkan perangkat. Atau yang nomor 3, menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai nilai-nilai yang kita punya. Saya mengumpulkan perangkat sesuai dengan kesepakatan, itu sebagai bentuk kalau saya menghargai diri saya sebagai seorang guru, berarti sudah merupakan tanggung jawabnya. Artinya tidak ada tendensi di nomor 1 atau nomor 2, karena itu akan berbeda responnya atau berbeda konsekuensinya. Selanjutnya adalah, nah ini, nilai-nilai kebajikan. Semua tindakan yang kita lakukan itu pasti ada alasan. Contohnya begini, anak bolos. Setiap anak bolos, panjenengan pernah tanya, lapo kok bolos? Jawabannya apa? Karipan. Apa lagi? Sakit, ban bocor. Nah, Budi? Ngejak koncone. Tapi menurut jenengan apakah itu alasan yang sebenarnya? Pernah nggak menggali? Malas. Nah, karena malas ke sekolah karena apa? Nah, kita akan kembali ke refleksi ya. Kadang-kadang anak saya tanya, sama suka ngomong, nek sampai misalnya bolos itu berarti alasan kamu tuh gini. Kan kadang-kadang bolosnya itu dia bisa dilihat loh, yang hari apa? Ada yang bolosnya pas jam matematika. Kalau pas bolosnya jam matematika, kita harus tahu kenapa kok anak ini bolosnya pas jam matematika. Apakah karena dia tidak bisa matematika? Ataukah karena dia itu tidak suka dengan matematika? Ataukah dia tidak suka dengan guru matematika? Pasti punya alasan. Sak bolos-bolosnya itu punya alasan, misalnya bangun kesiangan, ngenteni koncone. Itu saya rasa bukan alasan yang sebenarnya. Tapi sebenarnya anak, ya karena saya tidak suka matematika, Bu. Saya merasa nggak nyaman dengan matematika. Berarti kalau begitu kita refleksi, kesalahannya pada siapa? Kita ataukah anak? Dan jangan lupa, anak di sini itu bukan objek, tapi subjek. Itu yang harus kita camkan. Anak di sekolah itu merupakan subjek, bukan objek. Oke, sekarang saya tanya.
Bu Alvini, sopan santun, ramah-ramah, ada lagi? Jujur, toleransi, menghormati, disiplin, penyayang. Pak Efrin? Ikhlas memaafkan, memberi contoh, peduli, beriman dan bertakwa. Itu nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita dan semua sudah terwujud. Tinggal menguatkan. Setuju Bapak Ibu? Nah, melakukan lebih positif. Jadi tinggal menguatkan, semua sudah ada. Ketika pembiasaan itu sudah ada karakter. Ketika saat Jumat, istighosah itu juga bentuk nilai-nilai kebajikan. Mereka menjenguk temannya yang sakit, numpak lem bareng-bareng, itu juga bentuk nilai kebajikan. Menjalankan sholat duhur berjamaah, menjalankan sholat Jumat, tawadhu ke Bapak Ibu guru, menyelesaikan tugas yang Bapak Ibu berikan, itu juga bentuk sebagai nilai kebajikan. Selanjutnya, nah, dalam standar pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 dikatakan bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran, siapa pemimpin pembelajaran? Guru. Jadi pemimpin pembelajaran adalah guru. Di sini perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab dan pembelajar sepanjang hayat. Itu tujuan dari penerapan disiplin positif. Sekarang saya masuk ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, Bapak Ibu, hukuman itu apa? Punishment itu yang bagaimana? Setelah melakukan, beda dengan konsekuensi loh Bu. Hah? Apa? Sanksi? Boleh? Kalau kan hukuman itu tindakan yang dilakukan setelah pelanggaran, ya kan? Itu hukuman. Kalau konsekuensi, akibat yang ditimbulkan setelah dia melakukan pelanggaran, apa bedanya dengan hukuman? Kalau yang mana? Konsekuensi biasanya kesepakatan. Tapi kalau hukuman peraturan. Ada yang berbeda? Ini hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau terjadi tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman. Contohnya bagaimana? Ternyata hukuman itu tiba-tiba, tidak direncanakan dan anak tidak tahu. Itu hukuman. Jadi selama ini kita memberikan konsekuensi, bukan hukuman. Artinya hukuman itu tidak direncanakan di awal. Sebelum misalnya begini, si A terlambat, kan peraturannya tidak boleh datang terlambat. Saya meminta si A kelari keliling lapangan. Itu bentuk konsekuensi atau hukuman? Itu hukuman, karena tidak ada di peraturan. Ada kalau misalnya dia terlambat dia harus lari. Saat itu juga saya memutuskan, silakan kamu lari keliling lapangan. Atau biasanya yang kalau saya berlakukan, jika terlambat begitu datang, kita kan nggak ada peraturan. Sini, kamu terlambat berapa menit? 10 menit. Cari botol 10. Itu
bentuk hukuman. Anaknya kan tidak tahu, karena tidak ada rencana kita ke sana. Kalau konsekuensi ini sudah direncanakan, konsekuensi itu sudah direncanakan, sudah dibahas, sudah disepakati bersama. Nek awakmu telat lebu kelas atau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya adalah nek misalnya aku gak gawe dasi, jamnya aku pairing misalnya, konsekuensinya adalah B. Artinya konsekuensi itu sudah disepakati bersama, sudah diterangkan di awal. Berarti selama ini kita menerapkan konsekuensi atau hukuman? Hah? Hukuman. Kecuali kita kesepakatan di awal. Nah, kalau disepakatan di awal berarti termasuk konsekuensi. Cara memberikan konsekuensi terbaik berhubungan dengan kesalahan. Jadi kalau dia salah tidak pakai dasi, konsekuensinya jangan lari keliling lapangan, kan nggak berhubungan. Kalau misalnya anaknya tidak mengerjakan PR, kemudian diminta untuk muter-muter, kan nggak cocok. Yang dia kesalahan tidak mengerjakan PR kok, apa namanya, konsekuensinya kok fisik, kan gitu. Memberikan pengalaman belajar, itu cara memberikan konsekuensi dan masuk akal. Tapi insya Allah selama ini kita memberikan konsekuensi itu kan masuk akal ya. Ya, tidak ada yang di luar nalar. Artinya anak bisa menjalani semua. Apa? Kemudian nggak masuk akal. Kemudian menjaga harga diri anak. Nah, Bapak Ibu, ini misalnya begini. Sebenarnya seperti peraturan tidak boleh rambut gondrong. Kemudian ternyata ada operasi dan ternyata ada Bapak Ibu guru yang melakukan pemangkasan secara frontal, petal gitu. Itu bentuk konsekuensi atau hukuman, padahal di awal sudah disepakati. Konsekuensi tapi yang kurang tepat karena tidak menjaga harga diri anak. Kita tidak boleh lupa, anak itu punya harga diri. Ada tidak lagi ada hak anak yang memang tugas kita untuk melindungi. Kemudian kalau restitusi, nah ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian mereka bisa kembali pada kelompok mereka sehingga menjadi karakter yang lebih kuat. Itu contohnya begini. Misal si A terlambat, saya tanya, sampean hari ini kenapa kok terlambat? Dia menjelaskan, saya tadi malam tidurnya kemalaman Bu, karena saya main game online. Karena main game online, kan dia menjelaskan. Kita kemudian bertanya kembali, sebenarnya kamu bukan salah satunya anak yang sering terlambat, akan tetapi dia sudah menjelaskan alasannya terlambat karena dia bangun tidurnya kemalaman dan bangunnya kesiangan. Kemudian kita bertanya ke anak, kamu punya nggak solusi gimana caranya biar tidak terlambat? Ketika anak itu memberikan solusi, berarti dia memahami kesalahannya, tahu tanggung jawabnya. Itulah peran dari restitusi. Anak mengetahui dia salah, anak mengetahui dia melanggar keyakinan atau kesepakatan, anak paham cara mempertanggungjawabkan kesalahan yang dia buat, dan dia tahu cara memberikan solusi atas kesalahan yang dia buat. Itu akan membuat dia lebih kuat dan merasa dihargai, tidak langsung dijustifikasi. Anak itu wis telat pirang-pirang dino bendino telat. Nah, itu kan anak akhirnya Pak diet kok diet kan gitu. Nah, akhirnya anak jadi wis tambah wis gak sekolah, tambah dari sekolah. Itu restitusi. Jadi ada 3: menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan yang apa, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Menurut Bapak Ibu, mana
Loh. Harus salah satu. Restitusi itu berarti ya, restitusi dulu. Hukuman. Berarti anak didekati secara personal, ditanya dulu, dia tahu kesalahannya, dia bisa memberikan solusinya. Ternyata melanggar lagi. Berarti kita menyampaikan konsekuensi. Melanggar lagi berarti yang mereka adalah hukuman. Kita sepakat adalah restitusi dulu. Kita sepakati. Berarti nanti kalau misalnya di perjalanan proses pembelajaran 1 tahun ke depan ada kejadian seperti ini, panjenengan sepakat untuk restitusi dulu, tidak langsung memberikan hukuman. Iya Pak? Ada kesepakatan. Nah berarti nanti ketika pokoknya kesepakatan dibuat dulu. Nah itu intinya, kesepakatan dibuat dulu, anak akan bisa mempertanggungjawabkan dari apa yang sudah disepakati bersama. Oke, sekarang ada istilah dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu setuju kalau penghargaan itu bisa menghukum? Penghargaan itu bisa menghukum loh. Iya, setuju Bapak? Dihukum oleh penghargaan. Kita kan bacanya di bawah. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak untuk berperilaku tanggung jawab. Kowe nek gak telat pakai permen. Kowe nek iso garap pakai permen. Kowe nek iso mengerjakan dengan tepat waktu saya kasih A, B, C. Ketika dasar mereka agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada karyawan yang berkualitas. Bapak Ibu guru guru favorit misalnya setiap tahun kita mengadakan kegiatan guru favorit. Ternyata setiap tahun misalnya kejadiannya Bapak A, Ibu A itu sih mendapatkan bunga banyak, mendapatkan penghargaan bunga paling banyaknya. Ketika asumsinya orang akan mendapatkan penghargaan paling banyak dari siswa, berarti dia adalah guru favorit. Maka kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk, artinya orang melaksanakan itu karena faktor penghargaan, bukan dari motivasi dirinya sendiri. Dia orientasinya penghargaan. Ini yang dikatakan bahwa dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Orang memberikan penghargaan itu pengaruhnya nggak panjang. Nah, wis gak oleh akhirnya mas, ya kan? Nah, wis gak oleh kenapa dikerjakan? Kalau itu tidak ada yang dituju, ya sudah selesai. Kenapa harus dikerjakan lagi? Yang kedua, tidak efektif karena orientasinya adalah penghargaan. Artinya yang dia lakukan selama ini tidak akan jadi efektif. Yang ketiga, merusak hubungan. Loh, kok iso penghargaan merusak hubungan? Si A, si B, saya memberikan hadiah pada si A, si B tidak bisa saya berikan penghargaan karena tidak mendapatkan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Kan akhirnya dua anak ini dia menjalani hubungan yang kontra. Iku dikei, aku kok dikei. Pilih kasih, betul. Betul. Penghargaan mengurangi ketepatan, seperti yang katakan tadi. Artinya orang-orang kalau sudah orientasinya ke penghargaan, apa yang dikerjakan itu tidak maksimal. Soalnya fokusnya pokoknya mari aku oleh penghargaan. Masalah kualitasnya bagaimana? Kita tidak pernah tahu. Karena orientasinya di sini mindsetnya aku akan mendapatkan penghargaan. Itu artinya menyebabkan kualitas yang dikerjakan itu jadinya turun. Mematikan kreativitas. Penghargaan apa ibu ke anak itu kadang-kadang mematikan kreativitas. Maksudnya begini. Iya, jadi dia jenuh kan ya lama-lama mau membuat sesuatu gitu. Pada kasihnya wis mari ya nggak kreatif, akhirnya sudah monoton itu aja, monoton aja. Jadi dia pola pikirnya tidak
berkembang. Penghargaan yang menghukum. Gimana buat saya penghargaan yang menghukum itu? Perasaan aku ditolak, kok gak bisa kayak itu. Jadi merasa menghukum dirinya sendiri karena itu tadi hampir sama dengan yang merusak hubungan. Artinya penghargaan yang kita berikan kepada orang lain menjadikan kita itu menjadi down. Yang ketiga, motivasi dari dalam. Jadi dari dalam itu gimana? Punya penghargaan. Artinya Bapak Ibu, apakah kita salah kalau seandainya kita memberikan reward kepada anak-anak? Contoh ranking. Salahkah kita memberikan ranking kalau berdasarkan penghargaan, berdasarkan teori ini? Itu alasan ya Bu. Karena kurang pas. Nah, artinya kenapa ranking tidak ada ya karena ini tadi. Kan kurikulum merdeka kan tidak boleh ada ranking. Sejak tahun kemarin itu kan tidak ada ranking. Juga tidak ada kelas perbulan di tadi. Karena alasannya di sana. Sebenarnya kalau salah dan tidak itu ya dari konteksnya dulu Pak. Tujuannya dulu. Tapi sudah kesepakatan. Keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Nah, keyakinan itu berarti tumbuh dari dirinya sendiri, disepakati bersama, ditanggungjawab bersama, dan dilaksanakan bersama. Akhirnya konsekuensinya dia tahu kalau melanggar keyakinan kelas itu apa. Jadi di sini nanti ini yang akan kita coba terapkan di kelas yang baru Bapak Ibu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu wali kelas bersama-sama membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak nanti biar menurut kamu apa yang perlu ada di kelas ini? Apa saja keyakinan? Tidak datang telat, pakaian rapi, sopan, jujur, gak bully, gak nyotoan, terserah. Nanti ada kegiatan itu dan saya mohon di kelas itu harus ada semua. Artinya keyakinan kelas ini dibuat bersama, disepakati bersama, dan konsekuensinya mereka paham semua. Ini pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat bentuk positif, tidak terlalu banyak, cukup 5 atau 7 gitu aja, ya disepakati bersama. Terus kemudian diterapkan semua warga kelas hendaknya berkontribusi dan bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Ini prosedurnya. Nanti saya berikan filenya, jadi nanti Bapak Ibu wali kelas tolong di pembelajaran pertama besok hari Senin tanggal 17 itu sudah bisa membuat keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Saya menulis setiap perilaku atau tindakan pasti memiliki alasan dan tujuan. Yakin Bapak Ibu? Paham? Percaya ya? Mau jenengan tidur, mau jenengan scroll TikTok pun itu juga punya tujuan. Apa? Sampai senang, hiburan, fresh. Oke. Apa saja yang dasar kebutuhan manusia? Bertahan hidup. Setiap orang pasti punya kebutuhan, kemauan untuk bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar Bapak Ibu. Mau dia ya begini, yang saya pahami begini, ketika panjenengan menanyakan masalah DPP 50%, itu bentuk 5 dasar kebutuhan manusia yang bertahan hidup. Sepakat ngomong bener? Sepakat ngomong bener?
makan itu butuh kebutuhan hidup. Kemudian kasih sayang dan diterima, itu semua kasih orang pengen diterima. Semua orang prinsipnya pengen disayangi. Semua orang itu pengen diterima, itu sudah prinsip. Kadang-kadang orang menggunakan berbagai cara bisa diterima di suatu komunitas. Anak-anak PAN itu kan sebuah komunitas. Kadang kalau anak itu masuk ke di grup PAN, dia akan merubah dirinya seperti anak PAN supaya bisa diterima di lingkungan itu. Kesenangan dengan scroll TikTok, nang kafe, itu bentuk kesenangan. Ya. Kemudian kekuasaan. Ternyata salah satu dasar butuh itu kita butuh kekuasaan. Kita butuh kekuasaan. Ya. Kemudian kebebasan. Semua dasar itu butuh kebebasan. Kita kan tidak mau dibelenggu ya. Seperti tadi membahas PP 94 itu salah satu bentuk belenggu kita. Tapi kita sudah saya juga di dasar hak dan kewajiban ASN itu ternyata sudah ditemukan Bu Saada. Di sana kita akan tahu hak apa dan kewajiban kita apa. Iya. Sama. Siswa juga punya manusia kan semua. Oke, ini penjelasannya. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi, kesehatan. Kan semua orang pengen sehat. Biar caranya sehat itu bentuk dasar kebutuhan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini anak-anak Bapak Ibu, seperti Asidikis, Iva, Rosit, itu contoh anak yang butuh diterima, butuh kasih sayang. Jadi mereka, saya paham sekarang kenapa orang tuanya Iva itu memaksa masuk ke sini. Kan dulu disarankan masuk ke SLB, tidak mau. Karena apa? Ketika di SLB kan dia akan bergaul dengan anak-anak yang sana. Tapi ketika di sekolah umum, ibunya itu ingin anaknya merasa diterima di masyarakat yang menganggap dia seperti normalnya, memiliki kebutuhan khusus yaitu pada lamban belajar. Jadi memang dasarnya adalah butuh untuk semua, pasti saya juga butuh diterima. Saya juga butuh kasih sayang dari Bapak Ibu dan diterima oleh Bapak Ibu. Selanjutnya penguasaan. Nah ini kebutuhan untuk maksudnya kekuasaan di sini adalah pengakuan atas kemampuan. Jadi bukan kekuasaan dalam definisi negatif ya, jadi pimpinan terus dia akan berbuat segala-galanya, bukan. Tapi di sini adalah diakui kalau setiap orang itu punya kemampuan. Setiap orang itu bisa punya prestasi yang diunggulkan. 9 menemukan kecerdasan emosional itu ada 9. Kecerdasan manusia itu ada 9. Artinya ketika anak itu bisa ngomong tapi gak bisa olahraga, kita menghargai dia kemampuannya adalah di ngomongnya. Nah misalnya kasus anak olahraga itu gak bisa ngomong tapi melayani, berarti kita menghargai anak itu kemampuannya di motorik, kecerdasannya di motorik. Kebebasan. Jadi anak kita semua orang pasti punya kebebasan, ingin bebas, tapi ada koridor, ada batasan-batasan yang ditentukan. Kesenangan. Semua orang pasti butuh senang. Semua orang pasti bermain. Bapak Ibu, saya belum dewasa ya. Bapak Ibu, jika ingin bersikap seperti anak kecil itu boleh. Maksudnya sudah pengen main kemana, pengen disayang, dengan manja ke suami, dengan manja ke bukan. Kita bermanja, sikap seperti anak-anak ngambekkan itu perlu, nggak apa-apa ngambekkan. Terus apa egonya muncul, itu hal yang lumrah karena ternyata kita butuh itu. Kalau panjenengan hidupnya cuma anteng, legem, nggak
Jenengan tadi kan sepakat bahwa antara hukuman, konsekuensi sama restitusi itu memilih yang restitusi dulu. Bagaimana posisi kita sebagai penghukum? Guru itu sebagai penghukum jika menggunakan hukuman fisik atau verbal. Sekojam 10 awak hukumannya mangan telo nggak boleh sama nanti isu sarapan telo mangan ditakoki kowe itu bukan penghukum. Kalimat seperti itu bukan penghukum. Nah, jadi kan hukuman fisik atau verbal. Nah ini jadi anak itu menjadi lebih awal terus ini kena komentarnya buaja masuk. Nah, halo. Posisi membuat merasa bersalah itu ceritanya nih. Awakku masuk gak kesana buaja seret kongkong garap kenyamannya nih. Aku masuk gak kesana buaja kok kelas kok gak gelem. Aku kok disuruh dulu. Nah, itu membuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga, teman. Tolong aku dewangi, nah gitu. Aku dewangi, ayo lebu kelas, jaga ketertiban. Saya nggak masuk kelas, buat dibantu ya. Biar teman-temannya gak ricu. Kayak sampai ke kelas, konconya sebelah itu, melok inceng, akhirnya jadi ricu. Pemantau, ya wes kelas nih lah, didelok, dicengeng. Hanya mengawasi, ngapain, mau apa, kemana. Nah terakhir Bapak Ibu, ini posisi yang tepat buat jenengan. Jenengan cocoknya di posisi manajer. Manajer, ketika di posisi manajer, jenengan bisa jadi teman, jenengan bisa jadi di depan, dan jenengan bisa jadi di belakang. Itu posisi manajer. Jadi anak itu kadang pengen jadi kocone jenengan, yo pengen jenengan seneni, yo pengen jenengan suruh. Jenengan posisi yang mana sekarang? 1, 2, 3, 4, 5. Jenengan merasa dominan yang mana? Artinya ketika di manajer semuanya masuk, yo bisa menghukum, yo bisa membuat rasa bersalah, yo bisa jadi teman atau bermanfaat. Akhirnya posisi manajer itu posisi yang paling pas. Maukah Bapak Ibu menjadi manajer? Mau? Berubah diri ya. Sudah. Bapak Ibu, ini saya kembali ke konteks sekolah. Kita siap menjalankan budaya positif? Ya. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu. Keyakinan tadi. Sekarang ini saya memposisikan Bapak Ibu sebagai murid. Bapak Ibu merasa untuk bisa membuat budaya positif, apa yang akan Bapak Ibu jalankan untuk menghadapi Natal baru? Monggo. Ya, jadi kan jadi guru sekarang mau sekolah itu seperti apa supaya bisa menerapkan budaya positif? Apa? Kepedulian. Disiplin. Hah? Nyaman. Apa? Semangat. Memberitahu jadi tauladan. Ya kan? Jadi panjenengan kita sepakati. Kita menjadi guru harus menjadi tauladan. Harus semangat. Harus apa tadi Pak Budi? Disiplin. Peduli kepada anak dan yang ini jadi inspirator. Jadi kita sepakati ini Bapak Ibu. Harus adaptif sih. Bisa ya? Iya Pak. Nah ya peduli lingkungan, disiplin. Sekarang peduli lingkungan. Sanggup nggih nek anak buat sampah rada cerewet. Pun cerewet ora. Nggih, yang kedua disiplin. Sanggup nggih kalau datang sekolah tepat waktu, pulang pas jamnya. Nggih. Sebenarnya 2 jam sampai itu kenapa sih sampai 7 jam? Padahal kalau saya mengamati di sekolah-sekolah lain itu Ya. itu sampai itu tidak menjadi 7 sebanyak di SMP 1 ini.
Nah, ternyata sampah yang kemarin itu belum diambil. Oh iya, nah, terus Dari Kalau ada tadi saya sampaikan. Jadi kita sepakati ya, disiplin. Jenengan peduli sama anak sanggup nggih. Peduli itu begini Bapak Ibu. Banyak orang hobi peduli. Bawel, oke, bener bawel. Wis pokoknya gak bosen ngelingno. Nggih. Ya, Bapak Ibu, itu refleksi kita. Nanti tidak lanjutnya kita buat dalam apa namanya sudah dimasuk di karakter itu. Terus yang selanjutnya kita telah diberikan kalian. Untuk selanjutnya saya mohon kepada Bu Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi ini? Baik, alhamdulillah ya, sudah membaca surat pendek, sudah membaca doa sebelum belajar, sudah membaca Pancasila, sudah mendengarkan Indonesia Raya. Iya perasaannya hari ini? Senang apa bahagia apa sedih? Ya. Hari ini sudah hari kedua masuk, ya, ini sudah hari kedua dan kemarin kita belum menentukan apa keyakinan kelas. Kira-kira kalian senang kelas ini dalam kondisi yang bagaimana? Kondisi yang penuh dengan hiruk-pikuk atau kondisi yang harmonis? Harmonis itu seimbang. Yang mana? Pengen kelas seperti apa? Pengen kelas yang nyaman atau pengen kelas yang tidak nyaman? Nyaman. Artinya kalau kelas yang nyaman itu berarti didukung oleh semua anak. Tidak hanya satu orang, tidak hanya ketua kelas, sekretaris, bendahara, tapi semuanya ikut bertanggung jawab. Hari ini di pertemuan kedua ini, Bu Ajeng akan mengajak kalian itu membuat suatu kesepakatan. Bukan peraturan ya, jadi itu buat kesepakatan. Kalau peraturan kan berarti hanya satu akan hanya buat saja dan akan merasa membuat kamu merasa terikat, nyaman. Itu kalau peraturan. Tapi kalau kesepakatan kelas, artinya itu kesepakatan kita bersama. Jadi tanggung jawabnya siapa? Sama. Saya selaku wali kelas dan kalian sebagai anggota kelas. Oke. Tahu peraturan ya? Tahu. Sekarang ini ada kertas ini note. Tolong kamu tulis peraturan yang ingin kamu adakan di kelas kita. Peraturan, terserah, bebas. Kamu mau tulis tidak boleh datang terlambat, tidak boleh, kami silahkan. Hanya menulis satu saja, ya. Siapkan alat tulisnya. Gambar satu anak satu stiker. Silakan kamu tulis peraturan
Satu yang pertama tadi apa? Tidak boleh datang terlambat. Jaga kebersihan. Kemudian tidak boleh mencemooh. Apa? Tidak boleh mencemooh mengejek ya? Atau memanggil nama orang tua. Apa tidak boleh mencemooh? Ada apa? Mengejek nama orang tua. 4. Wajib tiket. Siapa lagi? Oh ya, pembagian. Nah, siapa? Lagi. Tidak boleh ramai. Tidak boleh berbentar. Dengan siapa? Dengan teman. Terus mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas tepat. Sepakat? Sepakat tidak? Tidak boleh terlambat, jaga kebersihan, tidak boleh mencemooh atau mengejek nama orang lain, wajib tiket, membayar kas, tidak boleh ramai, tidak boleh bertengkar dengan teman, mengerjakan tugas berwaktu. Sepakat? Maaf ya. Ada lagi yang lain? Mungkin jaga apa? Terang-terang pilih kelas mungkin. Kamu tadi jawab apa? Jawab apa? Jawab apa? Jawab apa?
Apa? Ada Mas Hari izin. Tidak. Sudah lagi? Sudah? Semangat ya. Berarti nih satu, tidak boleh terlambat, jangan kebersihan, tidak boleh mencemooh, jangan orang tua, wajib ikan, membayar kas, tidak boleh ramai, tidak boleh berteman dengan teman. Kamu jangan tugas tepat waktu dan tidak masuk harus izin. Bapak, Ibu. Kalimat ini enak dibaca. Enak nggak kalau dibaca? Kamu merasa ditekan nggak? Ini kan kalimatnya negatif karena ada tidak. Sekarang kita ubah menjadi kalimat positif. Ayo, nomor 1 kalimat positifnya apa berarti? Datang tepat waktu. Terus kemudian kalau ini kira-kira kalimat positifnya apa? Menghargai. Menghargai orang lain. Terus ada lagi? Tetap kondusif. Yang mana? Masih yang ini? Tetap kondusif ketika apa? Nah, ketika KBM. Apa lagi? Ada lagi nggak? Kalian tidak boleh terlambat tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu berarti ini kategorinya apa? Positif. Berarti apa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau membayar kas kira-kira apa? Kalimat positifnya bayar kas, enak. Kas itu sifatnya wajib apa enggak? Wajib. Apa berarti? Apa wajib membayar kas? Mengikuti aturan kelas, ya kan? Membayar kas itu kan aturan kelas. Sudah, tidak boleh ramai. Ada lagi nggak tante? Nah, dan 25 kalimat positif ini kita ubah menjadi nilai kebajikan. Masuk kelas, ambil alat tulis. Nilai kebajikan itu antara lain adalah nilai-nilai yang mampu yang membawa satu satunya dibawa ke masjid. Diterapkan di kelas. Contoh, datang tepat waktu. Itu nilai kebajikannya apa? Disiplin. Terus, menghargai orang lain. Nilai kebajikannya apa? Toleransi. Oke. Terus, tetap kondusif ketika KBM. Apa? Disiplin. Apa kira-kira? Ganteng. Tetap kondusif ketika ini apa? Hah? Menghormati orang lain. Artinya kan supaya kita harus menghormati orang lain supaya kalau lingkungan itu menjadi kondusif. Mengerjakan tugas tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Pinter, tanggung jawab. Yang kelima, mengikuti aturan kelas, bayar kas dan sebagainya. Kewajiban tanggung jawab kan? Harusnya kan tanggung jawab ya, karena itu penting. Nah, ada 4 nilai kebajikan yang kita angkat di sini. Ada disiplin, toleransi, menghormati orang lain, dan tanggung jawab. Paham ya? Oke. Apakah ini disepakati? Sepakati? Nah, berarti tugasnya sekretaris, ya. Kamu akan menuliskan ini disiplin positif di dalam kelas, berarti menuliskan
Cek sebagai guru kalian.